Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabianullah dengan NIM 41221105. Dan rekan Saya Zilne Fauzan Najah dengan NIM 411221108. di sini kami akan mempresentasikan sistem inventaris yang mana diambil dari studi kasus nyata, yaitu dari rumah makan Depot Nasi Pajero. Di sini sebelumnya rumah makan ini itu hanya menggunakan Excel untuk mencatat stok barang, transaksi, untung rugi dan semacamnya. Namun metode tersebut ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengelola data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sistem inventaris yang kami buat ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan stok barang, lalu mempermudah pengelolaan transaksi, menyediakan laporan harian mengenai untung ruginya, lalu memberikan notifikasi ketika stok barang sudah mencapai batas tertentu, lalu juga meminimalkan human error dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Di sini rancangan sistemnya ada use case diagramnya. Di sini ada dua aktor yang berperan, yaitu penjual dan sistem inventarisnya tersebut. Penjual ini bisa melakukan tiga hal utama, yaitu mengelola stok barang, yang mana mengelola stok barang ini termasuk juga bisa mengubah detail barangnya, menambah barang ataupun menghapus barang. Lalu bisa juga melakukan pengambilan barang, mengambil barang dari stok. Mengambil barang dari stok ini termasuk juga mencatat barang yang diambil. Lalu yang terakhir itu bisa mengelola transaksi. Di dalam mengelola transaksi ini, si penjual ini bisa menambah, menghapus, ataupun mencetak laporan transaksi. Lalu sistem inventaris, sistem ini bisa melakukan dua hal utama, yaitu membuat laporan harian. Laporan harian ini mencangkup, dia menampilkan grafik untung ruginya dalam rupiah, menampilkan grafik total stok jual atau modal yang dipakai di hari itu dalam bentuk rupiah, lalu menampilkan grafik total transaksi dalam bentuk rupiah, dan menampilkan grafik jumlah transaksi. Lalu sistem juga bisa mengelola stok barang. Maksudnya yang di sini mengelola stok barang bagi sistem adalah sistem akan memberi notif atau menampilkan jika ada barang yang stoknya sudah di bawah 10. Lalu sistem juga bisa menampilkan ada berapa jenis barang yang ada di dalam stok. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram. Ini penjual dan sistem inventaris. Penjual pertama menambahkan stok barang, lalu sistem akan menampilkan stok barang. Lalu ada pilihan jika penjual ingin mengubah detail barang. Jika kondisi tersebut iya, jika penjual ingin mengubah detail barang, maka sistem akan menampilkan form tambah barang. Lalu kemudian penjual harus mengisi detail barangnya dan menyimpan barang tersebut. Lalu kembali lagi sistem akan menampilkan stok barang. Jika penjual tidak mengubah detail barangnya, maka ada opsi lain, yaitu menghapus barang. Jika penjual memilih menghapus barang, maka sistem akan menghapus barang tersebut dari database. Jika dia tidak menghapus barang, maka yang selanjutnya adalah mengambil barang. Penjual mengambil barang, kemudian sistem menampilkan barang apa saja yang diambil. Kemudian ada pilihan bagi penjual, yaitu menghapus barang yang diambil. Jika penjual memilih iya, maka sistem akan menampilkan barang yang diambil dengan update tabelnya yang sudah dihapus itu barangnya. Kemudian jika dia tidak menghapus barang yang diambil itu, maka yang selanjutnya dilakukan adalah mencatat barang yang diambil. Ketika tombol record atau tombol catat barang yang diambil ini diklik, maka sistem akan menampilkan grafik total stok jual dalam bentuk rupiah. Lalu kemudian
penjual juga bisa selanjutnya menambahkan transaksi, menginput transaksi, lalu sistem akan menampilkan riwayat transaksinya. Kemudian ada pilihan jika penjual ingin menghapus transaksi. Jika penjual memilih untuk menghapus transaksi, maka sistem akan menampilkan riwayat transaksi yang terbaru. Namun jika penjual tidak memilih menghapus transaksi, maka sistem akan menampilkan grafik total transaksi dalam bentuk rupiah. Nah, terakhir, penjual bisa mencetak transaksinya ke dalam bentuk PDF ataupun CSV sebagai bentuk laporan harian. Lalu di sini ada selanjutnya class diagram. Nah, di sini ada 4 class, ada 4 table yang digunakan dalam sistem ini. Ada stok barang, barang jadi, transaksi, dan record jual. Nah, di stok barang ini fungsinya atau metodenya dia bisa input, save, update, delete, dan ambil. Hubungannya dengan class barang jadi ini, dia adalah si stok barang ini hanya bisa stok barang ini hanya nanti di barang jadinya ini hanya direkam satu. Jadi barang-barang yang diambil itu kan dijadikan satu di table di class barang jadi. Nah, kemudian di barang jadi ini bisa berisikan minimal satu atau lebih dari barang. Jadi bisa mengambil beberapa barang minimal satu, lalu nanti disimpan di kelas barang jadi. Nah, kemudian barang jadi dan transaksi. Di sini satu barang jadi ini bisa nantinya terdiri dari, maksudnya bisa dilakukan banyak transaksi dari stok barang yang diambil untuk jual itu. Nantinya bisa terjadi banyak transaksi, minimal satu atau lebih. Nah, begitu juga sebaliknya, transaksi ini bisa terdiri dari satu atau lebih barang jadi. Nah, kelas barang jadi dengan kelas record jual ini hubungannya adalah one to one. Dia ini barang-barang yang disimpan di dalam barang jadi ini nantinya akan ditotal, lalu jumlahnya akan disimpan di dalam kelas record jual, yang mana nantinya data dari record jual ini yang akan digunakan untuk menampilkan grafik stok jual dalam bentuk rupiah. Nah, di sini ada rancangan UI UX. Yang pertama ada dashboardnya. Di dashboard ini menampilkan total barang dalam macamnya itu ada berapa macam, lalu total jumlah transaksi pada hari tersebut, dan juga jumlah stok barang yang ada di bawah 10. Lalu menampilkan juga diagram batang mengenai jumlah transaksinya setiap harinya, lalu grafik untung ruginya per hari, dan juga di sini ada perbandingan antara total transaksi dan total stok jualnya. Nah, kemudian halaman selanjutnya di sini ada UI UX stok barang. Di stok barang ini menampilkan tabel yang berisi barang dan detailnya seperti nama, kategori, jumlah stok, satuan, harga satuan, dan total harga keseluruhan. Nah, di tabel barang ini dia bisa diedit ataupun dihapus barang-barangnya. Lalu selanjutnya ada ambil barang. Di sini pertama dia menampilkan stok barang diambil dari tabel halaman stok barang yang sebelumnya. Lalu di bawahnya ada form untuk mengambil barang. Ambil barang, kemudian barang yang diambil tersebut akan ditampilkan di dalam tabel stok jual. Nah, kemudian tabel halaman selanjutnya ini ada stok jual. Nah, di stok jual ini menampilkan tabel stok jual, dan juga di sini ada form untuk input transaksi. Jadi transaksinya diinput di halaman stok jual. Kemudian yang terakhir ada halaman transaksi. Nah, di halaman transaksi ini
Dia menampilkan riwayat transaksi seluruhnya. Lalu di bawahnya, di scroll ke bawah ada bagan diagram batang yang menampilkan perbandingan jumlah transaksi dalam bentuk rupiah dan juga jumlah stok jual dalam bentuk rupiah. Kemudian ini adalah kode dashboard query yang ditampilkan pada page dashboard. Di sini ada query menampilkan data yang ada pada stok barang. Kemudian di bawahnya ada query yang menampilkan seluruh barang dari tabel transaksi yang dimana diambil dari hari itu atau secara real time yang akan dialiaskan jadi kolom total transaksi. Kemudian di samping kanan atas ada yang namanya query menampilkan seluruh data yang ada pada tabel barang jadi. Kemudian paling bawah sebelah kanan ada query menampilkan seluruh data yang ada pada stok barang yang dimana ditampilkan itu hanya di bawah 10, yaitu ketika stoknya itu di bawah 10. Nah, di sini tadi query yang kita pakai adalah pada penampilan total barang. Total barang itu menampilkan seluruh data yang ada pada tabel stok barang. Itu ada 20 barang pada tabel stok barang. Kemudian total transaksi, karena hari ini belum ada transaksi maka masih 0. Kemudian pada stok barang di bawah 10 itu adalah barang yang stoknya itu di bawah 10. Kemudian kita akan tampilkan berapa nih ada berapa barang yang di stoknya itu di bawah 10. Itu ada 2. Kemudian chart di bawahnya nah ini pada chart ini total penjualan berdasarkan tanggal. Bawah lagi di sini menampilkan total transaksi dan total stok jual. Kemudian pada page stok barang di sini menampilkan sebuah query select bintang from, yaitu menampilkan seluruh data yang ada pada stok barang. Kemudian query yang kedua adalah menampilkan atau menotalkan total seluruh harga, yaitu dengan cara mengkalikan stok kolom stok dan kolom harga yang pada tabel stok barang yang kemudian akan dialiaskan jadi kolom total harga. Nah, di sini menampilkan dulu data dari tabel stok barang. Kemudian pada query yang kedua itu adalah total keseluruhan, itu pada kalkulasi total dari perkalian stok dikali dengan harga satuan, yaitu contoh pada telur ayam misalkan ada 165 stok dikali harga dari satuan telur ayam tersebut 1.800 menjadi 297.000. Kemudian data yang ada pada stok barang ini akan dikalkulasikan yang mana akan menghasilkan total dari keseluruhannya, yaitu adalah Rp12.065.000. Pada page ambil barang, di sini ada query menampilkan seluruh data yang pada tabel stok barang. Kemudian query keduanya adalah menampilkan atau mentotalkan seluruh atau mengkalikan seluruh data, yaitu berdasarkan stok kolom stok dikali dengan kolom harga, yang mana data tersebut adalah diambil dari tabel stok barang yang kemudian kondisi tersebut akan dialiaskan menjadi kolom total harga.
Nah, di sini data dari stok barang akan ditampilkan secara keseluruhan. Kemudian ada sebuah fitur ya, di mana ketika seorang pengelola dari aplikasi ini hanya akan mengklik data yang ada di atas. Misalkan kita mau ngambil barang apa gitu, nanti otomatis keisi, kemudian hanya menginginkan stok yang akan diambil. Ini. Kemudian pada page stok jual di sini ada 4 query. Query yang pertama yang sebelah atas kiri adalah menampilkan seluruh data pada tabel barang jadi. Kemudian query yang di sebelah kanannya adalah menampilkan atau mentotalkan seluruh data dari tabel barang jadi, yang mana kolom dari stok dan kolom harga akan dikalikan, yang mana dalam kondisi ini akan dialiaskan menjadi total harga. Kemudian bawahnya menampilkan seluruh data yang ada pada tabel transaksi. Kemudian yang terakhir adalah mengkalkulasikan seluruh data, yaitu harga dari per data tersebut yang ada pada tabel transaksi, yang kemudian akan dialiaskan menjadi total trans atau total transaksi kalau lebih lengkap ya. Nah, di sini ada tabel yang menampilkan stok jual, di mana barang yang ada di sini adalah barang yang dijual pada hari ini. Di sini ada tombol record, yang di mana untuk mengunci bahwa hari ini adalah data yang akan diperjualkan sekarang. Maksudnya kalau misalkan ada perubahan data akan ketahuan kalau ada perubahan data nih, apakah apa valid atau tidaknya, maka akan dicek di tabel record totalnya. Kemudian ada input pembayaran jika ada sebuah transaksi yang masuk. Semisal ada orang yang beli atau gimana, itu nanti akan diinputkan pada input tersebut, yang mana ketika diinputkan kemudian klik tombol atau button bayar akan masuk ke dalam riwayat transaksi, yang mana riwayat transaksi ini adalah dari tabel record jual. Kemudian yang terakhir adalah kode program pada page transaksi. Di sini pada kode program pertama atau query pertama itu menampilkan seluruh transaksi atau seluruh data yang ada pada tabel transaksi berdasarkan tanggal dengan urutan ASC atau ascending. Kemudian pada query kedua itu mengkalkulasikan semua data berdasarkan harganya. Itu semua data akan dikalkulasikan pada kolom harga ada berapa nih, kira-kira misalnya ada data 10, kemudian setiap datanya itu pada kolom harga akan ditotalkan kemudian akan dialiaskan jadi total transaksi. Nah, di sini pada page transaksi menampilkan seluruh transaksi yang sudah dilakukan misalkan pada hari ini misalkan, atau pada tanggal atau hari sebelumnya. Di sini akan menampilkan seluruh data transaksi berdasarkan ascending atau urutan dari awal hingga akhir. Atau misalkan kalau misalkan user masih bingung atau ascending atau mau berdasarkan dari tanggal terakhir atau awal atau akhir, bisa menggunakan fitur yang disediakan oleh data tables.
Kemudian ini adalah chart dari total transaksi dan total stok jual. Sekian presentasi dari saya dan kawan saya mengenai sistem inventaris dengan studi kasus rumah makan dapat nasi Pajero. Di sini pada tabel dashboard menampilkan total barang, yang mana dari dashboard ini memudahkan bagi seorang admin yang akan mengelola data dari restoran tersebut atau rumah makan tersebut. Jadi seorang ini tahu barang itu ada segini dan total transaksi itu ada berapa gitu pada hari ini. Kemudian stok barang yang di bawah 10 itu ada berapa. Kemudian pada tabel pada chart transaksi ini akan menghitung berapa sih transaksi pada hari ini. Misalkan pada tanggal sini ada tanggal 2025 bulan 1 tanggal 3. Di sini ada 5 transaksi. Di sini bener kan ada 5, di sini ada 5 transaksi, di sini juga ada 5 transaksi pada hari ini. Kemudian kalau misalkan mau melihat pada hari sebelumnya itu ada berapa transaksi, ini kita bisa lihat di sini ada 18, kemudian ada 2, ada 27, ada 5. Ini adalah chart untuk melihat transaksi per hari. Kemudian keuntungan ini adalah diambil dari dari total transaksi. Iya. Pada total jual, Pak. Keuntungan ini diambil dari perharinya itu diambil dari total jual atau stok jual dengan transaksi, akan di-compare. Maksudnya jika total jualnya itu misalkan 500.000, kemudian transaksinya itu bisa nyampai sekitar 600.000, maka akan untung 100.000 gitu. Di sini untung pada hari ini 375, karena pada stok jualnya itu 615.000 dan total transaksinya itu adalah 950.000. Kemudian pada tabel di bawah ini adalah menampilkan barang yang dijual. Jadi barang apa aja sih yang dijual pada hari ini. Nah, ini ada 7 barang yang dijual pada hari ini beserta stok dan harga satuannya. Kemudian pada page barang, di sini menampilkan seluruh barang yang ada pada tabel stok barang. Nah, di sini seorang admin bisa mengubah atau menambahkan data baru pada tabel atau database stok barang. Di sini misalkan kita mengganti stoknya menjadi 25, maka atau ini 25, kemudian disimpan. Sini akan menampilkan sebuah alert atau notifikasi bahwa data tersebut berhasil diubah. Kemudian ketika akan menghapus juga, misalkan di sini kita akan menghapus pada data ayam dulu, kita hapus. Di sini akan muncul sebuah konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menghapus data ayam dulu? Jika tidak, maka akan batal. Kemudian jika iya, data tersebut akan dihapus. Nah, kita berhasil dihapus. Di sini ada pula penambahan data jika data yang
akan ditambahkan atau data yang akan baru update atau baru sebelumnya itu belum ada atau baru akan ditambahkan. Misalnya tadi yang saya hapus adalah ayam ulu, karena akan saya tambahkan lagi in per ekor stok 15.000 misal. Nah, ketika data yang diinputkan itu berhasil, maka akan mendapatkan notifikasi atau feedback, yaitu data basi ditambahkan. Kemudian pada ambil barang, di sini kita akan mengambil barang. Jadi pada page ini adalah ketika akan dijual, misalnya dari stok apa nih barang yang akan dijual pada hari ini. Kita misalnya contoh ati ampela, misalkan kita akan jual sekitar berapa stok, atau 5 stok, maka kita mengambil dari 30 stok ati ampela, kita mengambil 5 saja untuk hari ini dijual. Nah, data base diambil. Jadi yang tadinya 30 jadi 25, dan di sini ati ampela sebelum mungkin 15, kemudian jadi 20. Dan jika misalkan pada data stoknya hanya 25, kemudian kita menginputkan lebih, yaitu misalkan ada error atau gimana, maka kita akan diberitahu pada sistemnya stok tidak mencukupi, karena di datanya tuh hanya memiliki 25 stok saja, tapi dari kitanya berlebihan ketika mengambil dari data tersebut. Maka akan dikasih atau diberi notifikasi bahwa data tersebut stoknya tidak mencukupi. Kemudian pula jika kita sudah benar mengambil nama barang, namun ID barang yang kita ambil typo atau salah, walaupun stoknya juga memadai, maka akan diberi alert barang tidak ditemukan, karena barang yang diambil itu berdasarkan ID dari ID barang tersebut. Dan pada page stok jual, di sini barang yang sudah masuk kepada riwayat atau stok jual itu akan ditampilkan, kemudian akan dikalkulasikan berapa yang kemudian pada button record total, yaitu merekam total keseluruhannya yang ada pada tabel ini. Jadi pada button ini adalah mengambil totalnya saja, atau mengambil keseluruhan dari jumlah harga barang dari stok jualnya, kemudian akan disimpan untuk mendapatkan data stok jual. Kemudian jika dihapus, kemudian jika barang yang di sini sudah habis atau memang akan ganti hari, maka akan dihapus keseluruhannya. Gimana ketika kita akan menghapus, diberi sebuah notifikasi data dihapus. Nah, apa yang terjadi jika kita mengklik record total jika tidak adanya data yang ada pada tabel tersebut? Maka akan mendapatkan alert, silakan lakukan input barang terlebih dahulu, karena tidak adanya barang yang akan diinputkan. Dan di sini ada input transaksi. Di mana pada input transaksi akan masuk pada tabel transaksi berdasar nominal dan tanggalnya, yaitu dengan pula ID transaksinya.
pada yang page terakhir, di sini juga menampilkan keseluruhan transaksi yang sudah dilakukan pada hari ini atau hari-hari sebelumnya. Dan ini juga chart bar chart yang menampilkan total transaksi dan total stok jual. Nah, di sini pula kita memiliki print PDF dan print CSV. Jadi diberi opsi jika per transaksi adalah seluruh transaksi, walaupun di hari itu ada puluhan atau ratusan transaksi, maka akan tetap di print per transaksi, yaitu akan menjadi banyak sekali data yang akan ditampilkan. Namun jika per tanggal, yaitu akan dihitung atau ditampilkan berdasarkan tanggalnya saja, dan dikalkulasikan juga. Misalkan ada di hari ini ada 10 transaksi, maka ditotalkan dulu, kemudian diberikan tanggalnya. Dan di sini pada tanggal 3 ada sekitar 1 juta. Nah, di sini pada tanggal 3